Halo semuanya, gua Rindra. Di video kali ini gua mau nge-review Esa Figures dari lini Super Sentai, ngelanjutin yang minggu-minggu lalu. Ini dia Esa Figures Akiba Yellow dari Akiba Ranger Season 2. Oke, perbedaan dari yang season 1 sama season 2 itu, kalau dari SAF nya dia ini bakalan ngedapetin aksesoris tambahan yang cukup gede, dan dari packaging juga agak sedikit berbeda, tapi ya sama aja sih. Kalau dari temanya sama aja sih, pelangi-pelangi gitu. Oke, tanpa banyak basa-basi gua mau ngeliatin gimana packaging depannya. Oke, dari packaging di depan ini tipe open window gini. Terus ini ada pelangi yang muterin open window-nya, ini gambar SAF-nya. Terus ini ada tulisannya. Terus di samping kanannya ada pose dari Akiba Yellow-nya. Terus untuk belakang ada pose-posenya gini, pose signature. Dan ini yang bakalan kita dapetin, yang gue bilang, yang menurut gue nyampah ya. Gue nggak suka barang-barang tokusatsu yang kayak gini-gini. Terus untuk samping kirinya sama kayak saya yang di kanan. Untuk atas kayak gini, ada bintang-bintang. Habis itu ini juga tipikal ada blisternya ini. Untuk di bawah ada tulisan bahasa Jepang yang nggak bakalan kalian baca karena beda bahasa, dan gue juga nggak tahu fungsinya buat apa. Oke, langsung aja kita buka blisternya gimana. Oke, dari blisternya kayak gini. Ini isinya ada body unitnya, ini option hands, ini senjata signaturnya, pistolnya itu buat berubah. Terus ini slayernya. Nah, dan ini tuh ada pistolnya sebelum berubah jadi pistol, jadi bentuknya kayak action figure, mini action figure gini. Terus yang ini sampahnya. Oke, kayak gitu doang. Gue bakalan ngeliatin langsung aja detail detail body unit dan aksesorisnya gimana. Oke, untuk detail body unitnya kayak gini. Yang ngebedain ini sama season 1 tuh, pertama ininya ikat rambutnya. Kalau ini kan bentuknya kayak bakpao gitu. Kalau yang season 1 bentuknya gitulah. Terus ada satu lagi, tapi nanti aja. Terus untuk bagian kepala kayak gini, visornya full hitam dari hidung sampai jidat kayak gini. Terus ada aksen love kayak gini. Terus untuk mulut, ini kayak mulut manusia ini. Terus untuk telinga kayak gitu ada garis 3, panel lining 3. Habis itu yang belakangnya full polosan, nggak ada apapun. Untuk leher kayak gini, warnanya putih dan useless, nggak ada artikulasinya walaupun ini terpisah. Untuk dadanya kayak gini, warnanya putih. Untuk punggungnya gue masih nggak tahu fungsi lubangnya ini apa. Dan ini bagian buat masang slayernya. Untuk toketnya kayak gini, gede, lebih gede dari yang Akiba Blue. Akiba Blue tuh gambarannya tuh kayak anak-anak cewek-cewek tomboy cakep gitu. Kalau yang Yellow tuh tipikal mbak-mbak cakep, cosplayer berdada besar gitu. Terus di dadanya sendiri ada logo Akibanya, Akiba Rangernya. Dan di dalamnya juga ada transparan ini. Nah, terus untuk pinggang kayak gini, warna putih hitam. Aku bakalan nge-compare dikit ukurannya gimana. Nah, dari ukuran udah bisa kelihatan bedanya. Yang Yellow lebih gede. Dan ya, ini juga salah satu alasan kenapa gue ngambil ini. Untuk tangan, tipikal dia pakai sarung tangan sampai atas kayak gini. Terus ada aksen kuningnya dan gelang kuningnya ini. Terus untuk rok, untuk rok tuh dia beda sama Akiba Yellow kemarin. Kalau ini roknya lebih kayak rok cheerleaders atau apalah itu. Dan di balik roknya ini ada sesuatu. Nah, ini tuh tulisannya
wanita bersuami atau beranak, lupa gue. Yang penting artinya udah punya pasangan. Dan ini yang ngebikin gue beli yang season 2 nya, karena yang season 1 polosan. Terus untuk kaki ini pakai stocking tinggi kayak yang yellow kemarin, mungkin moldingannya sama, cuman beda injeksinya aja. Terus untuk kakinya sendiri dia pakai sepatu boots yang mirip juga sama yang yellow. Oke, kayak gitu doang untuk body unitnya, nggak ada yang impress selain ini dan ini. Oke, kita lanjut ke aksesorisnya. Yang pertama kita bakalan ngedapetin henshin device nya. Ini bentuknya kayak action figure, ini action figure kecil yang kalau sebelum berbentuk jadi pistol, ini sebelum berbentuk jadi pistol, habis itu nanti apa ya namanya, mengucup gitu, berubah jadi pistol kayak gini. Untuk desainnya beda sama yang kemarin, ini lebih kayak ada glitter-glitternya, sedangkan yang kemarin warnanya full doff. Lalu ini untuk shellnya kayak gini, ada dua, yang berkibar sama yang enggak. Dan ya kayak gini doang, nggak ada impress yang lain. Untuk option hands kita ngedapetin dua tangan kiri yang ada posenya kayak gini. Ini pose kayak semi ini open hand tapi pose gitu. Terus yang satunya kayak piece ini, dan gue nggak tahu kenapa kiri semua. Selanjutnya gini yang versi menggenggam. Untuk detailnya semua hands clubnya bagus-bagus aja, kayak yang blue season 1 kemarin. Armor atasnya, habis itu ruas-ruas jarinya gini. Selanjutnya untuk relax hands, untuk relax handsnya kayak gini. Ini lebih diliatin sama detailnya, ruas-ruasnya, habis itu tekukannya kayak gini, cukup bagus. Terus yang terakhir kayak gini, ini dapat open hands yang terlalu open sampai ke atas kayak gini. Mungkin kayak tipikal tangannya agak kayak gini, mungkin gue juga kurang tahu. Oke, kayak gitu doang. Dan yang paling terakhir ini sampahnya para Super Sentai. Sebenarnya gue tuh nggak suka konsep senjata digabung-gabung gitu, atau apa namanya, Megazord yang berlebihan gitu dockingnya. Kayak dari kecil gue mikirnya annoying aja, makanya gue nganggepin itu sampah. Jadi ya bisa disambungin, gabungin kayak gini. Oke, terus gimana? Apa itu? Emang esensinya apa namanya, Super Sentai itu bener-bener buat bocah anjir kalau ada kayak gininya. Oke, gitu doang buat aksesoris dan detail figurnya. Selanjutnya kita bakalan ngelihat apa namanya, artikulasinya. Oke, untuk artikulasi kita mulai dari kepala. Dari kepala bisa muter 360 derajat tanpa halangan. Untuk mendongak nggak bisa, untuk menunduk cuman dikit. Terus untuk lehernya terpisah tapi nggak begitu berefek. Untuk tengkleng-tengkleng cuman segini doang. Terus untuk tangan bisa diangkat sejauh ini 90 derajat, habis itu muter 360 derajat, dan ini nyangkut ketiaknya kayak gini juga bisa. Terus untuk elbow-nya kayak gini bisa 180 derajat, bisa sampai nempel gini. Terus untuk ball joint-nya muter kayak gini ya, tipikal ball joint, bisa articulate banget untuk pergelangannya. Untuk torso sama pinggang kayak gini, ini ada artikulasinya dan bagus. Terus untuk pinggang sama apa namanya, perutnya kayak gini juga. Nah, ini tuh roknya tuh bisa dibelah kayak gini. Ini buat gampangin apa namanya, artikulasi kaki, dan bahannya itu lembut ini, dari rubber yang lembut itu, bisa menendang sejauh ini tuh, tidak menghalangi artikulasi sama sekali. Terus kakinya juga bisa ditekuk sejauh ini,
Terus untuk menendang ke belakang segini doang. Untuk split nggak bisa. Apakah ini bisa ditarik ke bawah? Juga nggak bisa. Oh bisa, tapi udah mentok kayak gini dong. Terus untuk pergelangan kakinya kayak gini, nggak bisa muter 360 derajat, terhalang sama ininya. Terus bisa naik ke bawah ini. Terus pivotnya bisa dipatahin, itu bisa kayak gini. Oke, untuk artikulasi kayak gitu doang, cukup bagus menurut gua. Apalagi nggak ada yang mengganggu sama sekali selain leher sama ininya doang. Dan udah sewajarnya manusia sih gerakannya gitu. Apalagi kalau pakai armoran gitu. Oke, gitu doang. Oke, konklusi dari gua sangat puas banget sama ini action figure, karena selain ini harganya murah, oh ya gua ngedapetin ini cuman di harga 200.000 no nego, dan itu murah banget sama gue. Bahkan gue dapet gratis ongkir dan potongan diskon 18.000, jadi cuman 182.000 doang gue dapetinnya. Sangat murah bukan? Dan ini cewek. Sebenarnya gue itu pingin banget ngoleksi SCF kayak rider cewek atau sentai cewek gitu, karena memang mereka cakep gitu kan ya. Tapi karena keterbatasan budget, ya udah ambil aja yang murah dulu. Dan Akiba Blue sama Akiba Yellow itu udah yang paling murah yang bisa gua beli. Enggak sih, sebenarnya gua bisa lebih, tapi gua mutusin buat ini dulu karena ya buat apa ngebuang-buang duit buat kayak gini. Karena hobi itu nggak perlu mahal, kita cari dulu yang murah-murah. Kalau udah kaya baru cari yang mahal-mahal. Oke, untuk nilai dari gua kasih nilai 9/10. Ini cakep banget, gua suka sama dada dan celana dalamnya yang seksi. Dan ya kayak gitu dulu dari gua. Kalau kalian punya kritik serta saran, kalau kalian punya mau ngelengkapin video gua pengoreksi, silahkan tulis aja, gua gak masalah. Tulis di kolom komentar. Jaga kesehatan kalian, baik-baik di jalan, yang kerja semangat kerjanya. Oke, gua Rindra, ciao.